Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayati ukhra yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amalil akhirati ka'annaka tamutu qada. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, oleh murid kelas 7 kelas 8 yang kami hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi SMP Asyifa kelas 7 dan 8 yang kami sayangi, kami banggakan dan kami harapkan kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, orang-orang yang dimuliakan Allah, yaitu manusia yang paripurna, yang manfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bermampu dan mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Juni ini, dan tentunya di tengah-tengah situasi dan kondisi negara kita, dunia pendidikan bahkan dunia internasional mengalami satu musibah cobaan dari Allah SWT, COVID yang begitu banyak memakan korban. Mudah-mudahan, tapi alhamdulillah anak-anak sekalian, orang tua dan murid kita semua, keluarga besar Asyifa, SMP Asyifa, saya belum dengar ada yang tertular ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya, Allah senantiasa memberikan sehat lahir batin, jasmani dan rohani, juga semoga diberikan keberkahan. Oleh karena itu, semoga Allah cinta kepada kita, maka dekatkanlah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pertolongan kepadanya dalam rangka menghadapi musibah ini. Jangan terlalu ketakutan, tapi jangan terlalu berani, ya. Semua itu yakinlah bahwa yang terkena musibah ini adalah orang-orang hamba-hambanya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabat pengikut dan umat yang cinta akan sunnahnya. Bapak Ibu, orang tua murid yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian kami cintai, kami banggakan dan kami doakan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Pada kesempatan ini izinkan kami atas nama pimpinan sekolah SMP Asyifa mengucapkan yang pertama minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal-amal ibadah kita, wabil khusus amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, doa kita, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, dan amal-amal yang lainnya Allah terima. Dosa kita Allah ampuni, ya. Kemudian hidup kita Allah angkat, ya. Kemudian juga baik saya atau kami maupun Bapak dan Ibu sekalian, anak sekalian, semoga Allah menerima amal ibadah kita, kemudian juga menyempurnakan nilainya di sisinya dan mengabulkan doa dan pinta kita, serta Allah mudah-mudahan memanjangkan umur kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dan kesempatan ini juga kami atas nama keluarga besar SMP Asyifa mengucapkan selamat buat kita semua yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini walaupun banyak kendala. Kami menyadari bahwa tidak mudah hidup pada kondisi seperti ini.
di mana di sana sini mungkin Bapak Ibu atau juga Dewan Guru atau kita semua mendapatkan bukan hanya musibah penyakit, tapi juga ada yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Mungkin ada Bapak Ibu kita semua yang terganggu dalam usahanya, mungkin dirumahkan, yang jelas itu seperti itu, atau mungkin kalau dia pedagang banyak kendala karena nilai pembeli, ya, daya beli itu sangat amat berkurang pada kondisi dan situasi seperti ini. Namun yang patut kita syukuri, yang pertama, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Itu diantaranya yang kita berharap, semoga Allah memberikan kekuatan, dan insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan yang paling terakhir, semoga Allah memberkahi dengan ridhonya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pada kondisi seperti ini kami pun memaklumi bahwa adanya ketergangguan dalam segi administrasi sekolah. Namun alhamdulillah, syukurilah, kami bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada ibu bapak sebagai wali santri. Kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita. Kami melayani Bapak Ibu sekalian, membina anak-anak kita semampu kita sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah dan juga sesuai dengan kurikulum yang ada. Bapak Ibu pun kami rasakan partisipasinya juga begitu besar. Begitu sabar Bapak Ibu mendidik anak-anak kita. Hampir mau 2 bulan kita mendidik mereka di rumah. Dan kami pun kehilangan mereka selama 2 bulan pula. Kita saling berjauhan, namun kita saling berdekatan dalam hati. Komunikasi terus kita bangun sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Namun kami juga atas nama pimpinan sekolah memohon maaf jika dalam hal ini pelayanan kami jauh daripada kesempurnaan. Mungkin seakan-akan kami tidak mau mengerti kondisi dan situasi Bapak dan Ibu di rumah. Kondisi dan situasi yang ada, sehingga seakan-akan kami memaksakan untuk Bapak Ibu berdampingan dengan anak-anak di sekolah. Namun insya Allah Bapak dan Ibu kita semua mengerti ini semua kita lakukan karena memang kondisi dan situasi bukan hanya kita, tapi seluruh, bukan hanya Ashifa, tapi semua sekolah, terutama yang ada di Jakarta dan di luar daerah, bahkan di dunia pun mengalami seperti kita. Bukan hanya swasta, tapi negeri pun sama mengeluh. Ketika kami berhadapan dengan beberapa guru kepala sekolah yang negeri, dia pun sama mengeluh. Ya, bagaimana sulitnya. Terlebih lagi ada program tahunan yang dilakukan oleh setiap sekolah, baik negeri swasta, yaitu ujian nasional. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, kita semua bersama mengerti bahwa tahun 2019-2020 tidak ada ujian nasional secara langsung. Oleh karena itu ini pun merupakan suatu hal yang menyita waktu dan tenaga, bahkan tidak sedikit rupiah kita keluarkan untuk mengantisipasi ini semua. Namun alhamdulillah dengan kesabaran, ketugunan, kerjasama yang ulet antara kami sama kami dan antara kami dengan Bapak Ibu semua, alhamdulillah semua itu bisa kita lalui dengan kebersamaan. Dan akhirnya kemarin kami pun sudah rapat kelulusan. Namun hasilnya insya Allah nanti kami akan umumkan khusus kelas 9 di tanggal 5 besok di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Nah, untuk Bapak Ibu yang kelas 7 dan 8, begitu besar ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian yang begitu dengan sabar mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan tugas-tugas yang begitu banyak dari Bapak Ibu di sekolah. Hal ini kami lakukan semuanya sekali lagi adalah merupakan tuntutan dari tugas kami kepada Bapak Ibu putra-putrinya. Tugas kami dari pemerintah untuk melakukan ini. Makanya seakan-akan kami tidak peduli untuk bisa atau tidak, namun insya Allah sekolah akan terus memperhatikan kondisi dan situasi Bapak Ibu sekalian. Kami mengerti dan kami pun nanti pada akhirnya akan memaklumi jika ada 1-2 anak yang tidak mungkin mengikuti semua kegiatan sekolah, mungkin dari faktor ekonomi dan kesulitan teknologi dan sebagainya, kami pun itu sudah diantisipasi oleh sekolah. Insya Allah yang penting kami berharap semuanya punya etikat baik untuk melaksanakan kewajiban kita bersama-sama. 2 bulan bukan waktu yang sebentar, tapi begitu lama. Namun sampai detik ini kami masih melihat adanya kesungguhan buat kedua orang tua ibu bapak dan juga kesungguhan anak-anak. Kenapa?
kami melihat setelah 2 hari ini kami berikan kesempatan 3 hari terutama di hari Senin kelas 9, kemudian hari Selasa kelas 8, dan di hari Rabu kemarin kelas 7 sampai sekarang. Itu adalah momennya mereka Bapak Ibu mengumpulkan dengan antusias, membantu anak-anaknya dan membantu program kami. Bapak Ibu tidak segan-segan datang ke sekolah untuk membawa karya tugas yang diberikan dari sekolah oleh Bapak Ibu guru, dibawa pada hari ini ke Bapak Ibu serahkan pada kami. Subhanallah. Kami tidak melihat banyak dikitnya, tapi yang kami lihat adalah kesungguhan Bapak Ibu menjalankan tugas dan kewajiban. Artinya apa? Kami hargai dan kami hormati dengan begitu tinggi. Begitulah perjuangan Bapak Ibu untuk membimbing anak-anak. Tentunya ini akan menjadikan nilai buat kami, nilai yang positif buat kami bagi Bapak dan Ibu wali santri kelas 7 dan kelas 8. Sekali lagi kami berdoa semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam rahmat Allah. Semoga kesalahan Bapak Ibu diampuni Allah, amal ibadah Ibu diterima oleh Allah, doa-doa Bapak dan Ibu dikabulkan Allah SWT, dan semoga Allah menggantikan dengan amal-amal yang baik berupa karunia yang banyak, termasuk di dalamnya kesehatan dan rezeki yang berkah, supaya nanti bisa membiayai anak-anak kita ya. Karena anak kita baru kelas 7 akan naik ke 8 naik ke 9. Tentunya di kelas 9 ini memang harus banyak persiapannya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita yakinkan, kita niatkan semua, kita jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, yang akan memberikan kesejukan di masa tua kita. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia, mereka senantiasa mendoakan kita, insya Allah. Begitulah bahagianya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita pada Allah karena kita masih sehat. Bersyukur kita pada Allah walaupun bagaimana anak kita masih bisa sekolah dan kita masih bisa membiayai. Mintalah sama Allah, rezeki ini adalah datang dari Allah. Kita hanya sebab-sebab saja usaha kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu mungkin ucapan dan maaf dan terima kasih, juga pujian dan sanjungan buat Bapak Ibu sekalian atas perjuangan yang begitu tinggi demi melaksanakan mensukseskan program daring belajar di rumah selama beberapa bulan ini. Yang kedua, kami juga atas nama keluarga besar SMP Ashifa, ya, kepala sekolah, dewan guru, dan semua karyawan mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Kalian tentunya rindu dengan kami, begitu juga kami sangat rindu dengan kalian. Namun kami dan kalian tidak bisa bertemu keseluruhan karena memang aturan yang ada. Kami tidak berani mengumpulkan kalian ke sekolah, mengizinkan kalian kumpul di sekolah karena memang aturan pemerintah kita pada saat ini tidak membolehkan. Kalau kalian sudah membaca berita-berita di TV, di radio, di koran atau sebagainya, bahwa suatu saat mungkin di bulan ini atau bulan besok ada izin untuk masuk sekolah dengan dibagi shift ya, umpamanya kelas 7A, 8A ya, umpamanya jumlahnya 40, maka 20 di jam sekian sampai sekian, nanti 20 lagi nanti siang, atau mungkin hari ini 20 besok 20. Itu seperti itu yang berkembang. Namun ini belum satu kepastian. Yang jelas kalau ini berangkat daripada kesehatan pun dipertanyakan oleh dunia kesehatan. Kenapa? Sebab kalian ada di rumah, di kelas oke lah, duduk satu bangku satu orang, satu meja satu orang. Tapi ketika istirahat, apakah kita bisa menjaga itu? Nah, inilah pertanyaan di dunia sekolah. Kalau alasannya takut nanti menyebarkan virus, bisa kita menyebarkan atau bisa kita yang terkena. Nah, ini kan dunia kesehatan tidak mengizinkan. Oleh karena itu, bersabarlah sampai ada instruksi yang benar-benar pasti dan benar-benar menguntungkan kita semua ya. Sehingga dengan hal itu kita nanti bisa melaksanakan boleh atau tidak masuk bukan hanya sekedar dari dunia pendidikan, kajian profesional, tapi berdasarkan kajian kesehatan dan kemaslahatan. Jika memang setelah dikaji ulang ternyata diperpanjang lagi, seperti khusus DKI Jakarta ini memperpanjang yang berita yang beredar apa, tapi ini hoax atau tidak, kata sampai tanggal 18 Juni. Ya monggo saja.
Ya, saya yakin kalau itu memang benar berdasarkan kajian kesehatan dan kemaslahatan. Tapi kalau itu salah, kita tunggu informasi yang sebenarnya. Bapak berharap, kami berharap jaga kesehatan, nak, jaga kesehatan ya, dengan cara hidup sebagaimana layaknya ajaran Islam, ajaran agama yang kalian anut, yaitu jaga kebersihan. Islam mengajarkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, insya Allah Allah cinta kepada orang yang senantiasa menjaga kebersihan rohani dari dosanya, dari ucapan yang kotor, dari niat yang jelek, dari perbuatan yang jelek, gitu kan? Dari banyak dosa, menyakiti orang tua, melawan ibu bapak, ya, bertawuran seperti apa yang terjadi selama ini. Masya Allah, saya bersyukur, alhamdulillah kalian tidak terlibat dengan itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah sekolah-sekolah di bulan puasa ini masih terlibat, ya, tawuran khusus di Jagakarsa, alhamdulillah Asyifa tidak terpanggil. Artinya apa? Kalian tidak ikut itu. Ini kami syukuri, kami berharap kalian terus menjaga ini, jangan ikut-ikutan teman untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan mengotori jiwa kalian. Itu satu, ya. Banyak berzikir, sholat tepat waktu, ya. Terus berwudu, baca Quran pada kesempatan ini, ya. Terus ada puasa sunnah, ya. Berzikir berjamaah, baca-baca buku pelajaran, ya, supaya kalian itu di rumah tidak jenuh, ya. Dan insya Allah nanti kalau kalian nanti takdirkan naik dari kelas 7 ke kelas 8, yang 8 naik ke kelas 9, kalian udah siap. Kenapa? Kalian belajar di rumah, baca buku yang ada, disuruh atau tidak, ya, oleh guru, maka dibaca. Terlebih lagi kalian akan menghadapi ujian penilaian akhir tahun nih sekarang, ya, besok tanggal 8. Oleh karena itu jangan sampai kalian ini diberi waktu yang panjang tidak belajar, baca dan baca. Saya yakin Bapak Ibu guru pun membuat soal apa yang telah diajarkan pada kalian. Ingat-ingat itu soal-soal, ya, terutama soal agama, soal yang lainnya. Ingat-ingat itu semuanya tidak keluar dari apa yang telah kami sampaikan pada kalian, ya. Itu diantara yang paling terakhir sekalian, jaga kebersihan jasmani, ya. Jangan sampai nanti liburan banyak tidur, mandi tetap, bangun subuh jangan sampai terlewat, ya. Sholat pada waktunya, ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Jasmaninya kita jaga, kebersihan baju kalian kalau habis dari mana-mana dijaga, ya, dibuka disalin dengan baju yang lainnya, ya. Ketika mau keluar lagi jauh pakai lagi nggak apa-apa, ya, kalau nggak bercuci karena memang cucian terlalu banyak, ya, kita irit-irit dalam seperti itu. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan tempat tidur kalian dijaga, kamar kalian dibersihkan, ya. Jangan lupa, ya, pakai cuci tangan kalau pulang dari mana-mana, ya, sehingga nanti tidak menyebarkan virus kepada diri kita, juga kepada keluarga kita serta orang lain. Yang paling terakhir buat semuanya, yuk kita berdoa kepada Allah SWT, semoga pandemi khususnya dari Indonesia, wabil khusus dari Jakarta, wabil khusus dari tempat di mana kita tinggal, segera Allah angkat. Atau yang kedua solusinya, silakan pandemi itu masih ada di lingkungan kita, tapi Allah berikan kekuatan lahir batin pada kita. Allah selamatkan kita dari itu, karena itu adalah hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Buat kita jangan terlalu berani terhadap itu, atau jangan terlalu ketakutan terhadap itu. Semua serahkan pada Allah, kita hanya menjaga saja. Kalau kata agama di pemerintah kita suruh sholat di rumah, sholatlah di rumah, gitu, ya. Jangan sampai nanti tidak ke masjid tapi di rumah nggak sholat, ya. Justru manfaatkan suasana ini supaya kalian dekat kepada Allah, juga dekat kepada kedua orang tua, dekat pada keluarga. Manfaatkan ini supaya menimbulkan rasa saling menyayangi, rasa mencintai, dan saling membutuhkan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Akhir kalam, Bapak ucapkan selamat dan terus semangat untuk melaksanakan tugas dari rumah, wabil khusus mempersiapkan diri dan mental kalian untuk menghadapi ujian akhir kenaikan kelas 7 dan kelas 8. Semoga kalian bisa melewati ini dan pada akhirnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, bisa naik ke kelas 8 dan naik ke kelas 9 dengan baik, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Fattahu iftah alaina hikmataka. Ya Fattahu ya Fattahu iftah alaina hikmataka. Ya Fattahu ya Fattahu iftah alaina hikmataka. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah ya Rabb, bukakan pintu ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak didik kami ya Allah. Jadikan pintu ilmu atau bukakan pintu ilmu dan hikmah kepada mereka, sehingga ada apa yang dia lakukan, apa yang dia dengarkan, apa yang dia ucapkan, itu berdasarkan ilmu dan hikmah dari-Mu ya Allah. Mudahkan dalam setiap perkaranya, cerdaskan otaknya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, terangkan mata penglihatannya ya Allah, terangkan pendengarannya ya Allah, baikkan akhlaknya ya Allah, dan baikkan atau lembutkan ucapannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana wasita kalau semua ilmu, jadikan semua yang dia lakukan menjadi sumber keilmuan buat mereka ya Allah ya Rabb. Kemudian Allah maftah putal arifin bihikmatika wa ansurna rahmatika wa zakirna manasiti ajal jalalu ikram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harbin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahra dahirin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta adabana syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shigara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Allah maafi kalakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.